kelas 11 IPA 5 nomor absen 24. Di sini saya akan mempresentasikan teks eksplanasi saya yang berjudul Tanah Longsor. Tanah longsor merupakan suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Kejadian tanah longsor sering terjadi di kawasan lereng gunung, meskipun tidak jarang di kawasan lain juga mengalaminya. Secara umum, kejadian tanah longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Faktor pendorong terjadinya tanah longsor yaitu bisa berupa tingginya intensitas hujan, kebiringan tanah, terjadinya pelapukan dan erosi, penebangan liar, pengembangan irigasi, atau sistem pertanian yang tidak memperhatikan kestabilan tanah. Hal-hal tersebut bisa memengaruhi kondisi material secara langsung dan mengubah susunan tanah. Contohnya hujan deras yang terus-menerus. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November karena meningkatnya intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air dari permukaan tanah dalam jumlah yang besar. Hal itu mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga tanah hingga terjadi retakan dan merekahnya tanah permukaan. Ketika hujan, air akan menyusut ke bagian yang retak sehingga tanah dengan cepat mengembang kembali. Pada awal musim hujan, intensitas hujan yang tinggi biasanya sering terjadi, sehingga kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu yang singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor, karena melalui tanah yang mereka, air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Bila ada pepohonan di permukaannya, tanah longsor dapat dicegah karena air akan diserap oleh tumbuhan, karena akar tumbuhan juga akan berfungsi mengikat tanah. Sedangkan faktor pemicu terjadinya tanah longsor itu seperti gempa bumi yang menyebabkan getaran tekanan pada partikel-partikel mineral dan bintang magma pada massa batuan dan tanah yang mengakibatkan longsornya lereng-lereng tersebut. Yang kedua, gunung berapi menciptakan simpanan debu yang lenggang, hujan lebat, dan aliran debu-debu. Yang ketiga, getaran dari mesin, penggunaan bahan-bahan peledak, dan bahkan petir. Yang keempat, berat yang terlalu berlebihan, misalnya dari berkumpulnya hujan atau salju dan berbagai faktor lainnya. Untuk mencegah terjadinya pergerakan tanah atau tanah longsor, ada beberapa tindakan preventif atau pencegahan yang bisa kita lakukan. Pertama adalah sistem peringatan dini di wilayah-wilayah yang secara geografis rawan terjadi tanah longsor, seperti perbukitan, tebing, atau sekitar aliran sungai. Upaya lainnya adalah dari masyarakat yang tinggal di daerah rawan tanah longsor, yaitu dengan menanam tanaman pertanian atau perkebunan yang sesuai dengan lingkungan. Hal ini penting dilakukan untuk memperkuat cengkraman tanah yang ada agar risiko longsor menjadi lebih kecil. Selain tindakan pencegahan, ada beberapa hal yang juga bisa dihindari agar wilayah rawan bencana tidak mudah longsor. Hal yang bisa dihindari adalah dengan tidak melakukan penggalian, pembukaan lahan persawahan, dan juga kolam di bawah lereng yang terjal. Dengan begitu diharapkan bencana tanah longsor bisa terminimalisir. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.